Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zaizan Placer. Kali ini kita akan menangani handphone Vivo Y12. Handphone ini tiba-tiba tidak bisa di-charger kata usernya ya teman-teman. Dan ini kita akan perbaiki, dan di sini handphone dalam kondisi hidup ya teman-teman. Namun pengecasannya bermasalah. Dan di sini kita lihat dan kita coba charger, itu tidak ada sama sekali indikasi pengisian dayanya. Nah, teman-teman perhatikan, tidak ada indikasi pengisian daya. Dan kita akan tangani handphone ini. Ini setelah kami cek di Smart USB, itu juga tidak ada arus sama sekali yang masuk. Baterainya ada ya teman-teman, dan handphone tetap tidak bisa di-charger. Oke, di sini kita akan langsung ke pengerjaannya, dan kita akan bongkar handphone ini. Sebelum lanjut, ini di sini video kami percepat ya teman-teman. Proses pembongkaran teman-teman bongkar sendiri, dan kami langsung melakukan pembongkaran ke bagian papan charger. Handphone ini sudah pernah dibongkar lah infonya, tapi itu teman-teman perhatikan di bagian bawah ada air ya teman-teman. Di bagian penutup belakang kemungkinan handphone ini masuk air. Oke, langsung saja kita cek papan chargernya. Di sini kami lihat papan charger tidak ada masalah, dan untuk konektor sudah pernah diganti sebelumnya, dan itu tidak ada masalah sama sekali. Seharusnya ini aman. Dan di bagian dalam kami lihat juga tidak ada jalur yang rusak. Teman-teman perhatikan, tidak ada arus yang rusak, tidak ada jalur yang rusak ya teman-teman. Dan untuk di sini kita akan cek permasalahannya di mana. Kemungkinan kena air tadi bagian bawahnya ini ya teman-teman, papan chargernya ini kena air. Oke, kita cek terlebih dahulu sebelum kita eksekusi konektor charger. Kemungkinan konektor charger ini tidak connect dengan jalurnya ya teman-teman. Ini kami ukur, ini terhubung, background juga terhubung. Background juga terhubung ya teman-teman. Indikasi ada kemungkinan ada yang short jalurnya, jalur pengecasannya. Ini teman-teman perhatikan, kami ukur di sini. Ini short ya teman-teman. Jelas kedua kutubnya terhubung. Kedua kutub terhubung, yang menyebabkan short bisa jadi di konektor charger ini, bisa jadi juga di jalur. Dan di sini kami akan lakukan pelepasan pada bagian konektornya terlebih dahulu. Nanti kita lepaskan dulu konektor. Jika handphone masih short di jalurnya, nantinya kita tracking jalur ya teman-teman. Oke. Ini kalau kami lihat di sini tampilannya normal ya, tidak ada masalah, dan jalur harus kaki-kakinya aman. Namun untuk lebih mendetailnya kita lepaskan terlebih dahulu konektor chargernya ini. Saya khawatirnya di sini ada yang short di konektornya karena handphone masuk air ya teman-teman. Jadi kemungkinan ada short di bagian pin lidah-lidahnya, itu ada yang short. Oke, ini setelah kita lepaskan dan langsung kita gunakan lagi multitester dan kita ukur lagi jalurnya. Oke, ini teman-teman perhatikan, kami ukur. Ternyata masih ada yang short ya teman-teman. Itu tadi terhubung bunyi. Ini kami ulangi stepnya, teman-teman dengar. Untuk pengukuran mode dioda ya teman-teman. Ini ternyata masih ada yang short. Setelah kami lepaskan konektor charger, itu masih ada yang short. Jadi intinya konektor chargernya tidak ada masalah, nanti akan kita pasangkan lagi. Kemungkinan ada di beberapa komponen ini ada yang short ya teman-teman. Ini kami ukur. Ini short. Ini juga short.
Kami berpatokan pada resistor, pada kapasitor ya teman-teman. Ada yang short dan kita langsung saja untuk taburi roksin. Kita lihat di sini, kita cari shortnya. Kami gunakan roksin untuk kita taburi pada bagian komponen ini karena jalur fibasnya melalui beberapa komponen ini ya teman-teman. Teman-teman dengar tadi itu short di dua resistor tersebut. Oke, di sini lanjut kita suntik tegangan menggunakan MBR. Ini kami suntik tegangan menggunakan MBR dan letakkan yang hitam ke ground ya teman-teman, dan yang merah kita letakkan di jalur positif ya nantinya. Cari jalur yang ground positifnya yang mana ya. Kita coba ukur terlebih dahulu. Ini kami taruh ke bagian kaki konektornya. Coba kita letakkan kabel hitam menggunakan pinset ke ujung jalur fibasnya ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini. Ternyata tidak ada masalah, tidak ada kendala. Dan masih tidak kita ketemu kemungkinan yang ground ini tidak connect. Kita cari tempat yang lain. Posisi ground yang mana ya? Coba ke bagian sinyalnya ini. Sinyal ini biasanya ground. Oke, di sini teman-teman perhatikan. Itu short ya teman-teman. Komponen yang meleleh itu short. Teman-teman perhatikan, ini dia short. Dan kemungkinan efek dari masuk air tadi ya teman-teman, karena masih ada sisa air. Jadi kita akan lakukan pergantian. Jika nanti tidak ada stok, kita kasih jalur ya teman-teman. Oke, ini short. Itu short ya teman-teman, dah pasti shortnya di komponen yang terbakar tadi. Nanti akan kami lepaskan terlebih dahulu komponen ini. Lihat kondisinya nantinya. Kami lepaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kami lepaskan terlebih dahulu. Kita kasih flag dan kita lepaskan menggunakan blower. Setting blower 350, angin di angka 3. Kami menggunakan blower quick 857D dan ini sudah terlepaskan. Ini teman-teman perhatikan, itu komponennya terbakar ya teman-teman. Ini efek dari masuk air tadi. Ini kita kaki-kakinya ini kita bersihkan, kita rapikan terlebih dahulu. Setelah kita rapikan, nanti kita tracking lagi jalurnya ya teman-teman. Ini kaki kami bersihkan dan rapikan. Karena di sini ditunggu si user juga ya teman-teman. Jadi kami ambil langkah cepatnya saja nantinya. Dia akan kita kasih jamperan, kita kasih jalur baru ya teman-teman. Ini kami rapikan terlebih dahulu kaki-kakinya ini. Dan ini setelah rapi nanti kita cari jalurnya. Jalur yang mengarah ke resistor, ke kapasitor yang di samping ya teman-teman. Kita ambil dari resistor yang hitam itu nantinya menuju ke kapasitor, melewati dari komponen yang tadi short. Jadi di sini kami tidak melakukan perbaikan pada komponennya, kami hanya kasih jalur ya teman-teman. Ini sesuai dengan user butuh cepat juga karena si user ditunggu. Ini lanjut kita ukur lagi jalurnya. Nanti kita manfaatkan ini kawat jumper dan kita arahkan, kita cari dulu jalur yang masih
berfungsi ya teman-teman. Setting multitester kayak dia diuta lagi. Ini masih short. Aduh, ini masih short. Masih short ya teman-teman. Kok masih short? Itu hilang. Itu hilang. Ini malas. Oh, ini udah hilang ya teman-teman. Udah hilang. Kok membingungkan? Oh ya, itu yang terhubung ya teman-teman. Karena kami cari di sini tidak terhubung. Di sini tidak terhubung. Itu tadi kami mencari jalurnya yang terhubung. Yang terhubung bunyi dia. Oke, di sini resistor ini juga bermasalah dan dia tidak mengeluarkan bunyi. Kemungkinan resistor ini rusak juga ya teman-teman, efek masuk air tadi. Nanti akan kita jumper dari sini, dari ujung resistor yang kami kasih sedikit ini, kami kasih sedikit timah terlebih dahulu. Ini ya teman-teman. Dari sini kita ambil nanti pijakannya. Karena resistor ini rusak juga tadinya, tidak melewati ujungnya. Dan nanti kita jumper menuju ke kapasitor yang ini. Dari resistor hitam ini menuju ke kapasitor. Siapkan kawat jumper. Kita solder dari resistor ini. Jadi kami pengukuran, ternyata resistor ini tidak masuk arus, kemudian putus jalurnya. Jadi kita ambil dari ujung resistornya ini karena masih terhubung ke kaki fibas yang kaki di konektor ya teman-teman. Untuk penyolderan ini hati-hati, nanti mengenai kaki dari ground malah tidak mau lagi. Jadi kami ambil alternatif seperti ini. Ujungnya kami jumper ujungnya dan nanti kita jumper menuju ke kapasitor. Oke, langsung saja kita jumper menuju ke kapasitor yang tadi, yang ini. Jadi sesuaikan posisinya, hindari mengenai pin dari komponen yang kita lepaskan tadi. Langsung kita jumper seperti ini kondisinya ya teman-teman. Dan kita solder. Pastikan dia terhubung ke jalur yang dilalui fibasnya ini menuju ini dari resistor ini nanti akan dia menuju ke songket LCD, songket papan charger ya teman-teman, ke konektornya gitu. Ini sudah, nanti kita rapikan dan kita bersihkan terlebih dahulu, baru kita lindungi menggunakan rem UV ya teman-teman, agar dia tidak lari dan tidak menyebabkan dan tidak mengenai titik jalur-jalur yang komponen yang kita lepaskan tadi. Oke, ini kita rapikan terlebih dahulu dan kita pasang lagi, dan sebelum kita pasang kita tes terlebih dahulu ya teman-teman. Seharusnya ini tidak ada masalah dan kami di sini langsung melakukan pembersihan ke konektor chargernya ini. Nanti akan kami pasangkan lagi konektor yang lama tadi ya teman-teman. Dan rapikan terlebih dahulu pinnya, dan kemudian seharusnya tadi tidak perlu kita bongkar ini ya teman-teman, tapi karena efek masuk air kami ada kecurigaan ke konektor, makanya kami lepaskan. Tapi setelah kita lihat tadi ternyata bukan di konektor penyebabnya, dan nanti kita pasangkan lagi konektor yang tadi kita lepaskan. Kami kasih timah terlebih dahulu. Timah cair ya teman-teman. Timah low temperatur. Lalu kita ratakan kakinya. Setelah ada pijakan nanti di pin konektornya baru kita pasang. Lanjut kita pasang konektornya.
Ya masih bisa kita pakai lagi ya teman-teman, karena masih baik, kondisinya masih bagus. Tinggal kita solder ulang dan kita pasangkan lagi. Nanti kita cek lagi apakah dia masih short atau tidak. Seharusnya tidak short ya. Oke, langsung kita pasang. Ini kami pasang pinnya, pastikan pin ini menyatu dan benar-benar menempel lah istilahnya. Jadi sisi ke sisinya itu antara kaki yang 5 itu tidak ada yang nyatu ya teman-teman, hindari dia menyatu karena bisa juga menyebabkan short. Oke, ini lanjut kami solder samping ke samping, tambahkan timah ya teman-teman. Di sini kami tambahkan timah gulung untuk kami solder dan ini keempat kakinya. Sudah. Oke, lanjut kita bersihkan. Dan kita kasih lem UV untuk melindungi ya teman-teman agar tidak rusak. Setelah kering seperti ini, kita bisa kasih lem UV biar cepat, agar mudah kering dan dia di bagian bawahnya tidak cepat kering. Kita bersihkan sisa cairannya ya teman-teman, baru kita kasih lem UV. Lebih racak daripada IC baru dibeli itu. Ini sudah rapi, sudah lumayan bersih cairannya. Lanjut kita kasih lem UV. Kalau IC HP mating tuh, misalnya dia waktu itu tahu nggak mana dan kerusakan kan, nah mana elok kalau dia pakai, tahan sekali pasang ya selesai tuh mah, langsung elok kali ya mah, fungsinya kali ya. Yang penting itu jalur ini ya teman-teman, hindari kita tutup gunakan lem UV agar tidak korslet juga nantinya, dan juga kaki konektornya ini kita lindungi juga menggunakan lem UV. Kalau seandainya tidak kita kasih lem UV, kakinya itu mudah lepas. Harusnya kalau seandainya pun tidak dikasih juga tidak masalah. Tapi menambah kualitas tahan dari konektornya ini bisa dari lemnya ini ya teman-teman, lem UV ini. Setelah kondisinya seperti ini, lanjut kita keringkan terlebih dahulu, baru nanti kita tes dan kita uji apakah sudah normal pengecasannya atau belum. Ini kita keringkan beberapa saat menggunakan lem UV. Tunggu hingga lem UV-nya benar-benar kering. Ini sudah ya teman-teman. Nah, ini beberapa momen yang kami potong agar tidak terlalu lama. Oke, dan di sini kita coba pengukuran. Ini sudah normal 5,2 ya teman-teman. Jadi fix permasalahannya short di jalur tadi dan dia sudah normal. Oke, dan kita pasangkan lagi. Lanjut kita pasangkan, pastikan semua komponen sudah rapi dan kita pasang skrupnya. Nah, ini sudah masuk pengecasan ya teman-teman, sudah tidak logo pengecasannya. Ini kita ulangi lagi, kita tes lagi. Teman-teman perhatikan. Ini sudah done, kasusnya selesai. Jadi fix tadi short ke area fibas yang di papan charger ya teman-teman. Dan komponen yang tadi kita lepaskan itu kita jumper menggunakan kawat jumper dan kasusnya down.
dan handphone kembali kita rapikan dan kita kasih ke user ya teman-teman. Oke, mungkin kami rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman menemui kasus yang sama. Jangan lupa di like dan di subscribe, serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Tetap jaga harga servisan. Salam solder panas dari kami, dan ini sudah normal, serta kami sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.